Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera dan sukacita buat setiap kita yang berkumpul. Amin. Beri tos dulu kiri kanan kita, minimal 200 orang. Enggak ya. Oke, Tuhan hadir di tempat ini, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Waktu kita datang menyembah dia, waktu kita datang memuji dia, waktu kita datang berseru. Bahkan dia akan menarik begitu banyak orang untuk percaya. Amin. Baik, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama di atas segala nama. Bapak, terima kasih pagi hari ini Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami tinggikan namamu di tempat ini Bapak. Kami datang berseru mencari wajah-Mu Tuhan, melihat kebesaran-Mu pagi hari ini. Dan setiap kami yang memuji, memuliakan namamu Tuhan akan dikuatkan, akan dipuaskan dengan puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan hati kami, hidup kami Tuhan pagi hari ini untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersoraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Yes. Tak kau biarkan, Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Mari mengangkat tanganmu, katakan bersama rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Semua Tinggi katakan namamu dipuji, oh. hormat kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. tinggi. Mari bertepuk tangan. Tinggi Di atas kepala kita katakan nama Yesus yang dipuji, hormat kemuliaan. Bersoraklah, Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. oh. Tinggi Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari beri sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi. Raja keagungan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Dan tetap selama. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya. Allah sumber. Come on Merari, Allah sumber. ayo tangannya semua di atas. Allah sumber kuat kita, Allah sumber. Allah sumber, Allah sumber. kuatku dan bagianku sama. Yeay. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku Selamanya. selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan. We praise you Lord, we praise you Lord. Haleluya. Mari kita semua sorakan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Thanks God. Amen. Thanks God. Benar Tuhan, harapan kami hanya di dalam-Mu pagi hari ini Bapa. Karena kasih-Mu begitu besar buat kami. Mari berseru bagi Dia. Oh, mari bersyukur di hadapan-Nya buat kasih setia-Nya. Haleluya. Mari sama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari orang percaya, angkat tanganmu. Harapanku di
dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, katakan ku aman dalam-Mu. Dan kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, amin. Nyata dalam Kau pegang hidup kami, yes, dalam tangan darah-Mu Yesus, akan salib-Mu, oh, tebus hidupku, yes, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Semua harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam, oh harapan kami, Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Yes, dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan lagi, tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. Sekali lagi serukan, tak pernah gagal, oh, rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Serukan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Benar Bapa, ini harapan kami Tuhan. Kami percaya, kami aman Tuhan. Sekali lagi, sambil mengangkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini, katakan harapan-Mu bagi dia. Harapanku, amin, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam, oh harapan kami, Yesus benar. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku
percaya, oh ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, lebih keras lagi, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada harapan dan hidup di dalam-Mu. Mari sembah Tuhan yang hidup pagi hari ini. Biar kuasanya menjamah-Mu, mengalir Tuhan di tempat ini Bapa. Biar hadirat-Mu menyentuh setiap hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Oh, katakan Engkau baik, Yesus. Engkau ditinggikan Tuhan. Oh, Yesus, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Oh Jesus, haleluya. Sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll sing. And oh, we'll see how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, oh. It's our God, and I will sing. Oh, you see how great, How great, how great it's our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. is our God. And now it's Oh, you see how great, how great, how great, how great oh, our God. how great, how great, come on, how great is our God. Sing with me, How great oh, is our God. and I will sing. Oh, you sing How great, how great is our God. Nama di atas segala nama, name above all name, name above all name. You are worthy of all name. And my heart will sing, how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Oh,
our God. Come on, sing with me, how great is our God. And I will sing, how great, 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 how great. Mari bersama-sama, how great is our God. Woo. Thanks God. Thank you Lord Jesus. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Dan layak dipuji. Layak disembah. Oh Jesus. Bapa, Engkau luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami berseru hanya di dalam Engkau. Dan setiap kami yang menikmati Engkau Tuhan pagi hari ini bersyukur. Sebab Engkau melawat kami. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat. Kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, di setiap bangku Bapak Ibu ada formulir untuk diisi. Nanti boleh dimasukkan bersama-sama dengan persembahan di dalam kotak persembahan. Dan tim pastoral akan mendoakan setiap kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini sebagai ayat persembahan yang kami ambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada hadir di gereja ini, bagi Bapak yang ingin memberikan persembahan secara tunai, Bapak Ibu bisa memasukkan dalam amplop yang sudah tersedia di setiap bangku dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan secara transfer, bisa juga melalui transfer melalui QR Code yang ada di layar atau di belakang setiap bangku yang ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan mengcapture, Bapak Ibu bisa mentransfer. Dan juga kalau ingin mentransfer langsung ke rekening BCA, kita ada 2 rekening BCA. Yang pertama yaitu untuk persembahan dan perpuluhan, dan yang kedua itu untuk pembangunan gereja. Bapak Ibu bisa mentransfer secara langsung ke rekening-rekening yang ada di layar atau di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita tumpang tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk seluruh karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa memberikan sebagian dari berkat itu dalam bentuk persembahan pada pagi hari ini. Kami percaya
Tuhan akan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk pekerjaan-Mu secara khusus di Every Nation Kelapa Gading. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan pada pagi hari ini dan juga tangan-tangan yang belum memberi persembahan supaya Tuhan berikan berkat-Mu sehingga mereka juga berkelimpahan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya akan disampaikan pengumuman dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Aswan. Amin. Thank you Pak Kris. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sedikit pengumuman penting di minggu ini ya, yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Yang pertama yaitu teens ya, kita akan ada setelah libur beberapa minggu, kita akan adakan kembali setiap hari Sabtu jam 1 siang melalui Zoom ya, sementara ini melalui Zoom. Nah yang kedua, pengumuman yang cukup penting, kita akan menyelenggarakan berpuasa bersama-sama ya, doa dan puasa tengah tahun. Saya mengundang jemaat bersama-sama kita berpuasa selama 1 minggu aja ya, selama 1 minggu berpuasa mulai tanggal 18 sampai dengan 23 Juli minggu depan. Ya 18 sampai dengan 23 Juli minggu depan, ingat tanggalnya, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita akan berpuasa. Dan di dalam berpuasa itu kita akan berdoa bersama-sama. Hari Senin sampai dengan Jumat berdoa bersama-sama melalui Zoom. Ya, kita akan melakukannya melalui Zoom bersama dengan Every Nation Medan, Every Nation Lampung, dan Kuningan dan Jakarta. Kita semua bersama-sama bergabung berdoa bersama setiap hari jam 7.30. Ya, bisa dicatat jamnya 7.30, bisa diingat jamnya jam 7.30 setiap hari. Diharapkan jemaat paling tidak ada ikut 1 atau 2 kali ya di dalam doa bersama ini melalui Zoom ya. Kalau yang bekerja nggak apa-apa, nanti tinggal dicari waktu yang paling cocok ya di hari dan tanggalnya. Nah, caranya berpuasa kita serahkan kepada jemaat masing-masing bagaimana berpuasa. Sebaiknya hati-hati juga dengan kesehatan, kalau ada yang masalah dengan mah ya dan lambung dan lain sebagainya. Berpuasa yang menjadi inti dari puasa adalah kita menyalipkan keinginan daging kita ya, menyalipkan keinginan daging kita. Kalau saudara biasa makan 3 kali, mungkin saudara kurangi makan hanya 1 kali dalam 1 hari, atau hanya 2 kali dalam 1 hari, atau puasa hanya minum air putih saja ya, atau puasa lainnya saudara kurangi. Puasa yang menjadi kesukaan kecanduan saudara, mungkin gula, kopi dan lain sebagainya ya. Anak-anak mungkin bisa juga diajak berpuasa, puasa main game ya, mungkin puasa gadget ya, puasa lain-lain ya. Mari saya mengajak semua jemaat untuk kita berpuasa bersama-sama. Nah, waktu berpuasanya itu waktu tidak makannya, misalnya saudara skip makan siang, nah siangnya itu pakailah waktu itu untuk berdoa ya, pakai waktu itu untuk berdoa. Sepanjang 1 minggu kita akan berpuasa. Siapa yang mau? Amin. Kita mau puasa di minggu depan ya, tanggal 18 sampai 23. Nanti ada buku panduan yang akan, buku panduan Abide ini, kita hanya menyediakan dalam bentuk soft copy, ya PDF. Nanti kita akan sebarkan melalui WhatsApp ya. Kami akan sebarkan melalui WhatsApp. Silakan di share bagi semua jemaat yang mau ikut di dalam doa puasa ini ya. Baik, sekian pengumuman. Dan yang berikutnya, saya juga melihat di sini jemaat menyambut setiap jemaat yang hadir, jemaat Every Nation, dan juga ternyata ada pengantin baru di sini yang saya baru surprise tadi. Ada Mr. and Mrs. Krisma dan siapa, Karen? Ya, silakan bangkit berdiri ya biar jemaat kenal. Ya, inilah pengantin baru. Ya, baru berapa hari, berapa minggu atau berapa jam? 9 jam baru. Belum. 9 hari ya baru. Sebulan sudah menikah. Gimana rasanya sudah menikah? Mantap ya. Ya. Bapak Krisma dan Ibu Karen adalah jemaat Every Nation Surabaya. Ya, kita menyambut keluarga dari Every Nation Surabaya. Dan juga saya melihat ada keluarga from Every Nation Sydney. Would you please stand up from Every Nation Sydney? Welcome to Every Nation, Mr. John, Ibu Elni,
Raphael, yeah, please stand up. Yeah, and Joel, is it right? Joel, yeah, and the other one, Ezekiel, Ezekiel in Sunday School. Oh, so welcome. Have a seat, please. Thank you. Kita mengucapkan terima kasih. Ternyata kita keluarga besar di seluruh dunia. Ada Every Nation, kita akan kenal satu dengan yang lain. Amin. Baik, yang juga kita juga exciting. Kita baru pulang dari youth camp, ya. Oke, kita baru saja kemarin pulang dari youth camp. Kita sangat excited, banyak anak-anak muda dan ada Abe, ya, lalu ini Abe, ada siapa lagi? Aaron, Miracle, ya, mana lagi? Misha, Tabita, ya, Marvel. Oke, ini ada Tara, ada Daniela. Wow, luar biasa. Kita sangat bersuka cita ya. Kita sangat excited. Maunya sih sebulan katanya youth camp-nya kan, tapi nggak bisa ya, mesti pulang kan. Kurang lama ya youth camp-nya gitu. Nah, kita mau dengar nih apa yang membuat mereka, apa yang mereka belajar, apa yang ini dia foto-fotonya kita youth camp. Ya, kita mau dengarkan testimoni, sedikit testimoni dari Daniela dan Tara. Saya undang ke depan. Daniela dan Tara, silakan ceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu belajar dari youth camp. Silakan, Daniela dan Tara. Tes. So, pertama aku mau bilang makasih buat mama papa kami yang telah mendukung kami selama youth camp dan kakak-kakak panitia yang telah bersama kami selama youth camp ini. Yang kurasakan selama 3 hari ini bahwa kalau punya teman baru yang lebih banyak tuh kayak gini gitu, dan bisa merasakan suasana keluargaan tuh yang lebih dalam lagi. Terus materi yang aku dapetin selama youth camp ini, kalau misalnya aku tuh aman dan bisa menerima semua kekuranganku. Karena Tuhan itu menciptakan kita semua sempurna tanpa kekurangan satu apapun. Yang aku rasain saat youth camp yaitu kekeluargaannya, pertemanannya. Saat api unggun aku juga merasakan hadirat Tuhan dan didoain juga sama kakak-kakak. Materi yang aku dapat yaitu semua untuk satu tujuan dan saling menerima kekurangan masing-masing, dan kita harus menunjukkan warna diri kita dan tidak terpengaruh oleh kegelapan yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk dukungannya sehingga kami bisa ikut youth camp. Yeah. Thank you Daniela dan Tara, thank you. Oke, dan pasti semua banyak kesaksian ya, cuma waktunya nggak cukup kalau semuanya maju ya. Nanti aja habis ibadah saling cerita ya, apa pengalaman kalian di youth camp ya. Ini tempatnya indah sekali. Kita betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Tuhan di sana ya. Dan pengalaman yang indah, anak-anak bisa camping ya. Jadi rupanya mereka tidak hanya tidur di tenda, dan ternyata mereka tidak bisa tidur di tenda begadang sampai pagi ya, karena begitu indahnya persahabatan, persaudaraan, jadi mereka ngobrol terus sampai pagi ya, luar biasa ya. Oke, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada di seri Lost and Found, ya, Lost and Found. Minggu lalu kita sudah mendengarkan ada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang domba yang hilang, lalu dirham, minggu lalu domba yang hilang. Hari ini dirham yang hilang. Nanti minggu depan anak yang hilang. Nah, saudara, mari sama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Lukas pasal ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka ayat ini, yaitu di Lukas pasal ke-15. Ayat pertama dan 7 itu bicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, yang berikutnya ini kita akan membaca ayat 8 sampai dengan 11, yaitu tentang dirham yang hilang. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan membacakan ini secara bersama-sama.
Sudah ketemu ayat ke-8 dan ke-10 ya. Saya sengaja nggak sediakan di slide ya, supaya kita semua baca Alkitab kita. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman saat ini. Untuk firman ini akan membangkitkan, membangun hidup kami. Firman yang akan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam latar belakang dari perumpamaan ini ada 3 ya. Ada 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Latar belakangnya adalah, saya ulang lagi, yaitu waktu Yesus makan bersama, duduk bersama, ngobrol-ngobrol dan makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, ya, pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, dikatakan ini biasa Yesus lakukan. Berarti tidak satu kali, berkali-kali Yesus melakukan ini. Nah, kejadian ini menimbulkan kekecewaan, iri hati, atau judgment, ya, atau kegelisahan dalam diri, dalam hati orang Farisi, ya, dan para ahli Taurat. Mereka mengatakan, kenapa Yesus yang memberitakan firman ini duduk makan bersama orang berdosa, bergaul dengan orang berdosa. Bagi orang Farisi itu tabu. Ya, bagi orang Farisi ini nggak kudus berarti Yesus bagi mereka. Jadi saya simpulkan ini ada 2 kelompok. 2 kelompok yang berhadapan dengan Yesus. Ya, di mana Yesus berbicara, itu ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok yang Yesus bersama-sama mereka, yaitu pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai dan orang berdosa, kelompok pertama ini. Jadi bagi orang Farisi, bagi orang Yahudi, pemungut cukai ini dikelompokkan sebagai orang berdosa juga. Ya. Nah, kelompok yang pertama ini menyadari dia berdosa. Kelompok yang pertama ini dan mereka mau haus dan lapar pengen dengar apa nasihat dari Tuhan Yesus mengenai keadaan mereka berdosa. Mereka mau datang kepada Yesus. Nah, kelompok yang kedua yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kelompok yang kedua ini merasa mereka sudah kudus. Kelompok yang kedua ini merasa mereka sudah rohani. Mereka nggak butuh Yesus. Kelompok yang kedua ini merasa mereka sudah hafal kitab suci. Mereka ini sudah menjadi orang baik-baik, orang benar yang sering datang ke gereja. Mereka ini adalah merasa mereka sudah oke-oke saja hidupnya. Bahwa mereka merasa bahwa Tuhan berpihak sama mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan. Mereka menganggap dengan melakukan hukum Taurat, mereka diterima oleh Allah Bapa di surga. Itulah kelompok Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang merasa sudah hebat, mereka yang merasa sudah suci dan paling kudus hidupnya. Mereka menyingkirkan pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, 2 kelompok ini yang sedang berseteru. Ya, kelompok orang berdosa ini merasa dia butuh Yesus. Saya pengen dipulihkan, saya pengen dekat dengan Tuhan. Kelompok orang Farisi, saya sudah tidak butuh Tuhan, karena saya sudah benar, karena saya sudah kudus, saya sudah melakukan semuanya. Seperti itulah, ada 2 kelompok yang Yesus hadapi pada masa ini. Nah, saudara dan saya di sini, kita termasuk kelompok yang mana? Pertanyaan renungan pribadi untuk kita. Ketika Tuhan Yesus bicara mengenai domba yang hilang, ketika Tuhan Yesus bicara mengenai koin yang hilang, ketika Tuhan Yesus bicara mengenai anak yang hilang, pertanyaan pribadi yang menjadi renungan pribadi buat kita. Saya ini kelompok yang mana? Saya ini termasuk kelompok yang mana? Kalau saya pribadi selama saya mempersiapkan firman ini, saya langsung merespon, Tuhan, saya ini termasuk kelompok yang berdosa. Saya bukan ahli Taurat dan bukan orang Farisi. Saya sering sekali bikin dosa dalam hidup saya. Itulah saya. Bagaimana dengan saudara? Termasuk kelompok yang mana, saudara? Nah, dalam 3 perumpamaan ini, perumpamaan yang pertama minggu lalu kita sudah
dengarkan. Nanti saudara kalau mau ulang bisa lihat di YouTube ya, di YouTube-nya Every Nation Kelapa Gading. Yang pertama itu domba yang hilang. Nah saudara, domba yang hilang ini, kalau domba yang hilang ini dombanya yang sesat, dombanya yang lari-lari, dombanya yang keluar dari kawanan domba sehingga gembalanya cari. Nah, perumpamaan dirham yang hilang ini bukan dirhamnya yang lari-lari ya, itu kan benda mati ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini silver coin, ya, silver coin. Nah, ini adalah silver coin. Nah, koinnya ini nggak lari kemana-mana pasti kan, karena dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan. Nah, bicara mengenai dirham, ya, ini adalah satuan mata uang yang pada masa itu berlaku. Ya, biasanya di dalam satuan mata uang itu ada gambar kaisar di situ. Ya, nah pada masa itu adalah Yahudi dijajah oleh Romawi, maka selalu di koin itu ada gambar kaisar Romawi. Ya, nah dirham ini dibuat dari silver, dari emas. Ya, perak, maaf, dari perak, maka disebut silver coin ya dalam bahasa Inggrisnya. Dirham bahasa Indonesianya. Nah, satu dirham ini atau satu koin silver ini itu nilainya adalah setara dengan yaitu upah 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja. Kalau masa kini anggaplah 1 hari kerja upah itu, kalau UMR anggaplah UMR sekarang berapa? 4,8 ya kira-kira ya. Jadi 1 hari itu kira-kira 1 hari kerja itu kira-kira 200.000 lah ya. Jadi harganya kira-kira ini satu koin ini kira-kira 200.000 ya. Nah, saudara, kembali lagi tadi yang pertama domba ya, kita sudah belajar mengenai domba. Dombanya lari-lari. Nah, koin ini nggak mungkin lari-lari dia. Koin itu kan pasti ada. Ya, kemungkinannya ya dari 10 koin itu ada 1 koin yang hilang di dalam perumpamaan ini. Bisa jadi koin ini jatuh kali ya, atau koin ini tersenggol, ya, atau koin ini dibawa sama kecoa. Mungkin nggak tahu ada kecoa nggak waktu itu ya di sana. Ya kira-kira begitulah. Mungkin dalam perumpamaan ini kan bukan kisah nyata ya. Yesus memberikan perumpamaan. Jadi koin ini pasti koin ini dibawa oleh terjatuh atau dibawa oleh sesuatu. Apakah angin mungkin gitu ya. Jadi koin ini tidak bisa pergi sendiri. Nah saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dari koin ini ada 10 ya dalam perumpamaan ini. Wanita ini punya 10 koin. Nah dari 10 koin ini 1 ini hilang. Ya, wanita ini mungkin tiap malam hitungin lagi koinnya ada berapa. Waduh, cuma 9, hilang 1. Ya kemana nih ya? Itu tadi kemungkinan terhempas angin kah? Atau kesenggol mejanya koinnya. Jatuh menggelinding kemana gitu ya. Nah, jadi bisa dianggap bahwa koin ini mungkin koin ini tercuri oleh angin ya, oleh apa gitu ya. Dan koin ini ada pihak eksternal yang bikin koin ini terpisah dari 9 koin lainnya. Beda dengan perumpamaan domba yang kemarin ya. Nah, Yohanes 10 ayat 10, ini yang saya mau coba hubungkan ya. Firman Tuhan mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini merujuk kepada iblis, roh jahat. Yang kalau dia datang, tidak akan pernah roh jahat itu kasih berkat kepada kita. Selalu roh jahat iblis itu dianggap sebagai pencuri. Ya. Jadi kalau mau minta berkat, jangan datang ke yang lain. Ya. Karena semuanya itu pencuri. Hanya ada satu yang datang memberikan berkat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang lain, kalau ada yang lain yang disembah, itu pasti mencuri dia. Pertama dia mencuri, kemudian kedua dia membunuh, ketiga dia membinasakan. Apa yang dia curi? Mungkin itu sukacitamu, mungkin itu imanmu, ya mungkin itu kebahagiaanmu bersama-sama keluarga, mungkin itu fellowship kebersamaanmu bersama dengan keluarga. Itu yang iblis curi dari engkau. Mungkin itu waktumu iblis curi sehingga engkau sibuk sekali, tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Jadi ingat, iblis datang hanya untuk mencuri. Setelah dicuri, dia akan bunuh. Bunuh apanya? Bunuh sukacita saudara. Dia akan bunuh apa lagi? Bunuh kasih saudara dengan satu dengan yang lain. Dia akan bunuh semangat saudara.
Dia akan bunuh kegairahan saudara baca firman. Dia akan bunuh semuanya sehingga membuat saudara jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya goalnya dari iblis adalah apa? Membinasakan. Amin saudara. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau saudara mau memiliki hidup, hanya ada satu yang bisa memberikan hidup. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Kembali kepada koin. Koin ini hilang. Koin ini lari. Koin ini mungkin jatuh, ya, menggelinding kemana-mana. Ya, saudara seperti koin ini. Kita sometimes kadang-kadang seperti koin ini. Terhilang dari komunitasnya. Terhilang dari saudara seiman. Jauh dari Tuhan. Seperti koin ini. Mungkin bukan kitanya yang mau lari-lari. Mungkin itu karena ada yang curi damai sejahtera saudara. Yaitu roh jahat, iblis. Mungkin ada yang curi. Yaitu waktu saudara. Sehingga saudara gak punya waktu lagi bersama dengan Tuhan. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita selalu ingat, ini adalah upaya dari musuh, yaitu iblis, untuk membuat kita terhilang dari kawanan koin tadi. Ya, domba punya spesifikasi, dia selalu bersama, atau domba punya sifat, dia harus selalu bersama-sama. Kalau dia terlepas sendiri, dia akan mati. Ya, itu minggu lalu. Demikian juga koin. Bukan karena 200 ribunya tadi, tapi bagi wanita ini, barang koin itu seperti koleksi buat dia. Yang bagi dia ini adalah upah saya satu hari. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan koin ini. Kalaupun hilang saya akan cari, karena benda itu begitu spesial buat dia. Buat wanita ini. Bukan karena nilai uangnya. Bukan karena economic value dari koin itu. Tetapi karena keberadaan koin itu. Karena eksistensi koin itu begitu berarti buat wanita ini. Sehingga koin yang satu yang hilang itu pun, kalau hilang tidak bisa digantikan dengan koin-koin lain. Dia nggak pernah bilang begini, gampang, nanti besok kerja lagi aja, gue bisa dapat lagi, gampang kok, bisa dapat lagi. Bukan itu yang wanita pikirkan. Yang wanita dalam perumpamaan ini, yang Yesus berikan, dia akan cari koin itu, karena itu koin itu begitu spesial buat dia. Demikianlah saudara dan saya. Tuhan umpamakan orang berdosa ini seperti koin yang hilang ini. Karena koin yang hilang ini begitu berharga buat wanita ini. Demikianlah saudara dan saya begitu spesial dan berharga di mata Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan saudara, kamu berharga di mata Tuhan. You are special in God's eyes. Ya. Di dalam hatinya Tuhan. Nah saudara, kita lanjut kepada ayat ini. Ketika koin ini hilang, apa yang wanita ini lakukan? Yesus memberikan contoh. Saya percaya yang Yesus buat cerita ini, dia nggak bikin ini asal-asalan cerita ini. Pasti ada maksud setiap spesifik yang Tuhan buat cerita ini. Diibaratkan seorang wanita yang begitu punya sifat kolektif, mengkoleksi barang-barang penting dalam hidupnya. Demikian Tuhan mengibaratkan dirinya, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya, mengibaratkan Allah Bapa di surga, membuat kita ini begitu penting di hatinya Tuhan. Nah demikian wanita ini. Mari kita lihat apa yang wanita ini lakukan. Ya, yang pertama di ayat 9 tadi ya, ayat 8 masih ya. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu saja di antaranya, tidak menyalakan pelita. Yang pertama, menyalakan pelita. Light lamp. Inilah yang wanita ini lakukan. Menyalakan pelita. Kalau dia nyalakan pelita, kemungkinan besar ya, ini juga hanya ilustrasi kan, hanya perumpamaan yang Yesus berikan. Kemungkinan besar Yesus merujuk peristiwa ini terjadi di malam hari. Ya kan? Peristiwa terjadi di malam hari atau sore hari yang sudah gelap, yang sudah menjelang gelap dan sulit masuk ke kolong-kolong gitu, nggak kelihatan.
Kemungkinan besar ini malam hari karena dia mengambil pelita dan menyalakan pelita. Kalau sekarang pakai senter gitu kan. Kalau dulu dia ambil pelita dan dia nyalakan pelita itu. Saudara, yang pertama, apa yang wanita ini lakukan? Dia mengambil pelita. Dia mengambil cahaya, terang. Dia mengambil, kalau sekarang itu lampu teplok, lampu minyak ya, yang kemarin kita bikin di camping tuh pakai botol beling ya. Nah itu kita ambil itu. Nah wanita itu ambil lalu dia cari dan dia cari pakai pelita itu. Pakai pelita itu dia cari. Saudara, koin yang hilang, dia terhilang di dalam kegelapan. Dia masuk di dalam kegelapan. Begitulah orang berdosa. Saudara dan saya, termasuk saya, orang berdosa. Orang berdosa cenderung dia akan masuk di dalam ruang gelap supaya tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia berdosa. Kalau bisa juga Tuhan gak usah tahu kalau dia berdosa. Dosa selalu ada di tempat tersembunyi dan tempat gelap dan tidak kelihatan. Ya, itulah sifat manusia, kita semua yang berdosa. Kita selalu cenderung sembunyi. Dicari sama saudaranya, nggak mau terbuka. Hilang dari peredaran, hilang dari jangkauan saudara-saudara. Bahkan menjauh dari Tuhan, supaya Tuhan nggak lihat saya ketika saya dalam berdosa. Seperti Hawa dan Adam. Ia tersembunyi dalam gelap dari hadirat Tuhan. Demikianlah si koin ini, sang koin ini. Dia akan berusaha tersembunyi dari pandangan sang pemilik, yaitu wanita. Saudara, ketika saudara dan saya ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa, ketahuilah Tuhan pasti datang dengan pelitanya. Tuhan pasti datang dengan pelitanya. Dia datang dengan terangnya, supaya terang itu menembus kegelapan saudara dan saya, dan mengungkapkan semua dosa dalam diri kita. Sehingga itu akan terbuka terang bahwa kita keadaannya berdosa. Adakah kita yang mau seperti koin ini, yang begitu pasrah ketika pelita itu datang? Ya, ini saya mau Tuhan. Saya akui semua dosa saya. Terang benderang di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Jadi saudara, pesan ini, jangan saudara terus tinggal di dalam gelap. Ingat, Tuhan sedang cari saudara dengan pelitanya, dengan terang. Nah, kemudian siapa pelita itu? Tuhan mau pakai pelita ini. Tuhan mau pakai kaki Dian ini untuk menerangi kegelapan. Nah, saudara yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara yang sudah menerima Yesus, saudara adalah pelita-pelita itu. Katakan sebelah kiri kanan, engkau adalah pelita itu. Engkau adalah pelita itu. Oleh karena itu, saudara, saudara dipanggil Tuhan untuk menerangi ruang yang gelap, untuk menerangi koin yang gelap, sehingga Tuhan menemukan orang terhilang itu dari dalam kegelapan. Saudaralah yang Tuhan pakai. Saya dan kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi apa? Terang. Untuk menerangi. Firman Tuhan katakan, jadilah terang dan garam, karena aku adalah terang. Tuhan katakan, aku adalah terang. Jadi Tuhan, jadi wanita ini tidak mau sendiri. Wanita ini pakai terang, pakai pelita. Dan demikianlah saudara, Tuhan tidak kerja sendiri. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjangkau, untuk apa? Menerangi dunia yang gelap ini. Yang kedua, di ayat 8, apa dikatakan situ? Dan sebentar. Yaitu menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya. Yang kedua, menyapu rumah. Siapa yang suka sapu rumah? Sapu-sapu rumah. Oh, enggak ada di sini. Sudah pakai alat elektronik kah? Nyapu sendiri dia. Ya. Nah, kalau wanita ini dengan sapunya, ya, saya juga suka sapu rumah, ya. Nah, kalau kerjaan menyapu rumah itu apa sih yang dilakukan? Menyapu rumah itu adalah memisahkan yang kotor-kotor, betul ya? Membersihkan ruang atau lantai yang kotor tadi supaya bersih. Jadi apa yang wanita ini lakukan? Dia memisahkan, menyapu setiap kotoran, keluar dari koin itu. Dan supaya koin itu tersapu juga, dipisahkan dari kotoran-kotoran.
Nah itulah yang wanita itu kerjakan. Dia pakai juga sapu untuk memisahkan, untuk menemukan koin yang terhilang ini. Nah saudara, Tuhan mau memisahkan saudara dari dunia yang kotor ini. Tuhan Yesus mau memisahkan saudara yang terhilang ini untuk keluar dari angkatan yang jahat ini, dari dunia yang kotor ini. Tuhan selalu melakukan membersihkan saudara dan saya. Waktu Yesus menyampaikan ini, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa wanita ini pakai sapu? Ya disapu semua supaya bersih. Itulah yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya. Tuhan mau mengampuni saudara dan Tuhan mau membersihkan kehidupanmu dari dunia yang kotor ini. Yang terakhir, ayat ke-8 tadi ya. Serta mencarinya dengan cermat. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya seek diligently. Seek diligently. Dia mencari dengan cermat. Bahkan dikatakan sampai menemukan. Suatu malam ketika saya bersama dengan Andrew baru beli keyboard ya. Baru beli komputer PC. Lalu Andrew butuh keyboard. Saya bilang nggak usah beli, Daddy punya di rumah keyboard. Jadi sampai di rumah kita rakit, kita taruh keyboard itu sampai malam. Nah ketika malam-malam saya cari keyboard saya, ketemu keyboardnya, tapi USB-nya nggak ketemu, saudara. USB-nya nggak ketemu. Jadi malam itu kita cari dari jam 9 malam kalau nggak salah. Saya penasaran, saya cari semua rumah di laci-laci itu, USB-nya kecil banget gitu, saudara. Sejempol begini kira-kira ya. Kita cari USB itu ada di mana? Nggak. Akhirnya saudara saya baru bisa menemukan USB itu kira-kira jam 2 pagi, saudara. Jam 2 pagi baru ketemu USB dan coba. Ternyata waktu ketemu, ternyata bukan yang itu USB-nya ketukar gitu kan. Bukan itu, saya ada 2 ternyata keyboard itu. Cari lagi. Dan saudara, puji Tuhan ketemu juga USB-nya. Kita coba, yes, bisa berhasil deh itu sampai jam 2 pagi. Ya, jadi betapa sukacitanya ketemu USB, jadi nggak usah beli lagi gitu kan. Jadi saudara, meskipun koin ini kecil, ya wanita ini tidak patah semangat. Dia cari terus sampai ketemu koinnya ini di mana. Disodok-sodok tadi pakai sapu. Dan dia cari dengan diligently. Dengan cermat. Atau dengan tekun. Dengan tekun dia cari koin ini. Kenapa Yesus menggambarkan, melambangkan, menceritakan mengenai wanita yang dengan tekun ini? Tuhan Yesus mau kasih tahu kita. Dia mau sampaikan firman ini kepada kita. Bahwa 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Yesus menceritakan ini. Dan dia tahu di akhir dari cerita ini, setelah dia menceritakan kepada pemungut cukai, orang Farisi, ahli Taurat, orang berdosa, dia tahu tujuannya, yaitu dia akan kesalib. Itulah upaya yang dia lakukan, mencari yang terhilang, untuk dia mati di kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu dikatakan dengan tekun dia mencari. Dengan tekun juga dia menanggungnya sampai mati di kayu salib dikatakan. Untuk menebus dosa saudara dan saya yang terhilang itu. Tuhan Yesus bekerja untuk kita. Dan bukan hanya sampai di kayu salib. Mati, lalu dia bangkit dan kemudian 40 hari menampakkan diri. Dan kemudian ia naik ke surga. Dan ia mengutus Roh Kudus. Kemudian 10 hari. Dan seterusnya sampai hari ini. Kabar gembiranya aja adalah ia sedang terus mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Dengan tekun, dengan cermat. Tuhan terus bekerja mencari saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan tidak selesai sampai di sini. Dia tidak berhenti di surga sana dan menantikan waktu dia datang kembali. Tidak. Tapi dia terus tekun mencari saudara dan saya. 2 Korintus 16 ayat ke-9 ayat yang terakhir. Karena mata Tuhan menjelajah dikatakan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia.
Tuhan Yesus katakan, dia tekun mencari. Di dalam kitab Tawarik ini dikatakan, mata Tuhan itu terus menjelajah. Kata-kata menjelajah itu apa saudara? Dia terus berselancar dan terus mencari. Itu artinya apa? Tuhan terus bekerja. Ingat bahwa Tuhan terus bekerja mencari saudara. Dan Tuhan tidak akan patah semangat, dia cari saudara terus. Kemanapun saudara bersembunyi. Mazmur Daud mengatakan, kemanapun aku pergi, bersembunyi dari hadirat-Mu Tuhan, Engkau ada di sana. Aku pergi ke tengah laut, Engkau ada di sana. Aku pergi naik ke gunung, Engkau ada di sana. Aku pergi kemana-mana, Engkau ada di sana. Di padang gurun, Engkau juga ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan terus bekerja. Mata Tuhan terus menjelajah. Mencari semua pribadi saudara-saudara pada pagi hari ini. Juga yang di rumah. Tuhan terus menjelajah. Tuhan terus mencari. Adakah koin yang hilang ini bisa aku temukan kembali. Dan dia tidak akan berhenti mencari saudara. Sampai ia menemukan, dikatakan. Karena terakhir di ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika ditemukan ada sukacita di sorga saudara. Ada seluruh malaikat bersorak-sorak dan bersukacita ketika saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan terus bekerja mencari. Apakah saudara termasuk kelompok ahli Taurat Farisi tadi? Atau saudara termasuk kelompok orang berdosa atau pemungut cukai yang datang, Tuhan, aku ini berdosa, aku ini butuh Engkau. Yang manakah saudara? Mari kita merenungkan firman ini. Mungkin kita termasuk orang yang terhilang tadi. Koin yang hilang tadi. Tuhan Yesus mengumpamakan orang berdosa dan pemungut cukai ini sebagai koin yang hilang tadi. Sebagai domba yang hilang. Sebagai anak yang hilang. Yes Tuhan, betul saya terhilang. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara mau membuka hatimu untuk menerima Yesus Kristus yang datang ke dalam kehidupanmu? Ia mencari koin yang hilang itu. Apakah saudara termasuk koin yang hilang itu? Yang mau ditemukan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kabar gembira bagi saudara. Yesus masih mencari saudara. Yesus masih cari saudara. Yesus masih cari engkau. Kemanapun engkau pergi dan bersembunyi, Tuhan akan cari dengan pelitanya. Tuhan akan cari dengan sapunya, disapu seluruh rumah. Supaya ketemu koin itu. Dia terus bekerja mencari saudara. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini. Biar firman ini yang telah Engkau beritakan 2000 tahun yang lalu. Ini adalah isi khotbah-Mu Tuhan Yesus yang Engkau sampaikan 2000 tahun yang lalu. Dan masih menggema sampai dengan hari ini. Biarlah firman ini terus menggema dalam kehidupan kami. Sepanjang umur hidup kami. Bahwa kami memang terhilang Tuhan. Untuk itu kami datang. Seperti orang berdosa ini. Seperti pemungut cukai ini. Yang mengatakan, yes Lord, I need you. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku ingin duduk makan bersama dengan Engkau. Dan menikmati hadirat-Mu. Saudara jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini. Yang gak mau duduk makan bersama dengan Yesus. Yang merasa dirinya sudah baik. Sudah melakukan semua perintah. Tapi Yesus duduk dan makan bersama dengan koin yang hilang. Bersama dengan domba yang hilang. Bersama dengan anak yang hilang.
dia mau duduk makan bersama dengan saudara. Kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, kalau saudara merasa asing, kalau saudara merasa selama ini saya nggak bisa dekat dengan Tuhan, mari saudara buka hatimu dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Karena begitu besar pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Karena begitu besar Tuhan karyamu di kayu salib. Begitu indah karyamu Tuhan di kayu salib. Sehingga kami boleh diselamatkan. Sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Kalau saudara yang mau menerima karya Kristus di kayu salib, saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya sambil menaruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama, Tuhan, akulah koin yang hilang itu. Dan aku bersyukur Engkau mencari aku sampai menemukannya. Aku menerima karya Kristus di kayu salib itu. Ini aku Tuhan, yang hilang itu. Dan aku mau ditemukan oleh Engkau. Aku mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Untuk menjadi warga kerajaan-Mu Tuhan. Untuk menjadi umat kesayangan-Mu. Pagi ini Tuhan, mulai hari ini aku mengambil keputusan dalam hidupku. Aku akan menjadi pengikut Yesus sepanjang umur hidupku. Aku akan menjadi murid Kristus sepanjang hidupku Tuhan. Saudara yang kedua, maukah saudara dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah, menjadi pelita tadi, untuk menerangi koin-koin yang jatuh di dalam kegelapan itu? Jika itu saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Jika itu saudara, taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, inilah aku. Jika engkau mau dipakai oleh Tuhan, saudara merespon firman pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, inilah aku. Aku mau dipakai menjadi kawan sekerja Allah. Aku mau dipakai untuk menjadi alat, menjadi pelita yang menerangi bangsa-bangsa, menerangi setiap jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang yang terhilang di dalam kegelapan itu. Ini aku Tuhan, pakailah aku pada pagi hari ini untuk menjadi rekan sekerjamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh indah yang Kau pikirkan denganku. Selami tak terselami
sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Pengorbananmu Tuhan. pengorbananmu Mari sambil mengangkat tangan di hadapan bagiku. Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu di kayu salib bagi kami Tuhan. Engkau mencari dengan cermat, dengan tekun untuk menemukan kami yang terhilang ini. Kami mengucap syukur Engkau terus bekerja untuk mencari kami, membawa kami untuk menerima karya yang agung dan mulia itu, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Inilah kami Tuhan yang Engkau cari itu. Kami mau datang dan membuka hati kami untuk kami keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kami menerima karya Kristus di kayu salib. Dan pagi hari ini aku berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Tuhan pakailah kami menjadi pelita, menjadi terang, menjadi garam yang menerangi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang ada di dalam kegelapan. Untuk kami Tuhan akan menjangkau saudara-saudara kami, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang jatuh, yang tersembunyi di dalam kegelapan itu, untuk kami bawa keluar bersama dengan Engkau Tuhan, menuju terang Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman ini, untuk perumpamaan yang Kau berikan Tuhan, untuk perumpamaan dirham yang hilang ini. Ini menjadi pelajaran berharga buat kami, yang membuat kami Tuhan ditemukan oleh Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk jemaat dan kawanan domba ini, untuk jemaat ini. Tuhanlah yang memelihara kami, dan iman kami terus kepada Tuhan Yesus Kristus semakin hari, semakin bertumbuh, semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat angkat tanganmu, dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan melalui hidupmu. Setiap orang yang akan melihat engkau akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang bertemu engkau akan menerima, mengalami terang Kristus yang terpancar dari dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin, amin, amin.